Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hamdan Firdaus. Di video kali ini kita bakal bahas soal-soal penalaran umum atau potensi kognitif yang sering keluar di ujian masuk sekolah kedinasan, CPNS, ataupun UTBK SBMPTN. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk langsung aja kita ke soal yang pertama. Hari Minggu besok, Rizky ingin mengembalikan modul perkuliahan kepada Andika setelah merasakan kelezatan soto daging di Jalan Sayang nomor 45 Jatinangor. Rizky ingin memakan 2 pisang goreng hangat di kantin Burita di dekat kampus Unpad Jatinangor. Setelah makan pisang, dia tidak mau minum es teh di kantin Burita, tetapi ingin minum es buah di dekat Gor Jati Unpad. Sesudah dari Gor Jati, Rizky menuju Jalan Sayang nomor 45 Jatinangor. Manakah kesimpulan yang tepat? Di sini tuh kan ceritanya si Rizky ingin mengembalikan modul perkuliahan setelah merasakan kelezatan soto daging. Nah, misalkan kita tulis di sini makan soto. Nah, terus Rizky ingin memakan 2 pisang goreng hangat di kantin Burita di dekat kampus Unpad Jatinangor. Misalkan kita tulis di sini ya, makan pisang. Setelah makan pisang, dia tidak mau minum es teh, tapi ingin minum es buah di dekat Gor Jati. Nah, setelah makan pisang berarti minum es buah. Nah, sudah dari Gor Jati, Rizky menuju Jalan Sayang. Nah, berarti setelah makan es buah ini tuh, si Rizky tuh pergi ke Jalan Sayang buat makan soto. Nah, setelah makan soto berarti dia ke si Andika dong, mengembalikan modul perkuliahan gitu. Jadi urutannya adalah kayak gini ya. Ini pertama dulu, ini kedua, ini ketiga, lalu ini keempat. Nah, sekarang kita cocokin sama optionnya ya teman-teman. Rizky pertama-tama akan pergi ke Jalan Sayang nomor 45. Ini salah ya. Karena yang pertama-tama itu makan pisang dulu. Yang B, sebelum ke Gor Jati Unpad, Rizky ingin mengembalikan modul. Salah juga ya. Harusnya sebelum ke Gor Jati itu, Rizky memakan pisang goreng dulu di kantin Burita. Berarti ini juga salah. Yang C, setelah makan soto, Rizky minum es buah. Enggak ya, harusnya es buah dulu baru makan soto. Berarti yang C salah. Yang D, pisang goreng adalah makanan pertama yang akan disantap Rizky. Nah, ini benar ya. Urutan pertama pisang goreng. Yang E, soto adalah makanan pertama yang akan disantap Rizky. Salah. Makan soto itu di urutan ketiga setelah minum es buah gitu. Jadi yang E salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Doni adalah adik Cindy. Zaki adalah kakak Doni dan lebih muda daripada Cindy. Siapakah yang paling tua? A. Doni, B. Cindy, C. Zaki, D. Zaki dan Cindy, E. Tidak dapat ditentukan. Nah, oke langsung aja kita bahas. Doni adalah adik Cindy, berarti Doni di sini Doni adalah adik Cindy. Misalkan di sini Cindy. Misalkan ini urutannya yang ke atas itu semakin tua, yang ke bawah itu semakin muda. Zaki adalah kakak Doni dan lebih muda daripada Cindy. Oh, berarti Zaki di sini ya. Yang ditanya siapa yang paling tua? Berarti yang paling tua adalah Cindy. Jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Pada suatu perguruan tinggi, setiap mahasiswa diharuskan untuk menjadwalkan 8 mata kuliah, yaitu F, G, H, J, K, L, M, N. Seluruh mahasiswa mengambil mata kuliah secara berurutan setiap semesternya, dan tidak ada mata kuliah yang diulang. Jadwal dari ke-8 mata kuliah tersebut dibatasi oleh hal-hal berikut. Urutan jadwal berikut yang memenuhi persyaratan-persyaratan di atas untuk mahasiswa semester 2 hingga semester 8 adalah. Nah, coba kita pakai metode eliminasi. Ini kan di sini N selalu diambil di semester pertama, berarti udah ya gak bakal ada huruf N di sini. Ya karena yang ditanya dari semester 2 hingga semester 8. F selalu diambil segera setelah mata kuliah G. Nah, coba kita lihat di option mana yang tertera G dulu baru F.
G dulu baru F, ini benar, ini benar, ini benar, G dulu baru F, ini benar. Nah, ini F dulu berarti ini salah. Langsung aja kita eliminasi. Terus H harus diambil sebelum mata kuliah F. Berarti H dulu baru F, ya kan? Nah, ini H dulu baru F, benar. Nah, ini F dulu baru H, ini salah berarti. Ini benar. Ini salah. F, H. Nah, berarti jawabannya antara A atau C. Kemudian yang terakhir syaratnya J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. J dan M. Kita lihat di sini antara A atau C, J dan M. Nah, ini dipisahkan oleh 3 ya. 3 mata kuliah. H, G, F harusnya dipisahkan oleh 2 saja, 2 semester. Berarti ini salah. Coba yang C. Nah, yang C benar kan? J dan M-nya itu dipisahkan oleh 2 mata kuliah H dan L. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah kelas privat kelompok bimbingan belajar terdiri atas 5 orang anak. Hari ini mereka ada jadwal belajar bersama. Ucon datang sebelum Deden, Deden datang sesudah Lulu, tetapi sebelum Joko. Lulu datang sesudah Ucon, Tania datang sesudah Joko. Anak yang terakhir kali datang adalah A. Ucon, B. Deden, C. Lulu, D. Joko, E. Tania. Oke, berarti di sini kita ada 5 orang anak. Ucon datang sebelum Deden. Berarti si Ucon dulu ya. Ucon, terus Deden. Deden datang sesudah Lulu, tetapi sebelum Joko. Nah, berarti Lulu dulu, baru Deden, tapi sebelum Joko. Berarti Joko di sini ya. Bisa jadi di sini setelah Deden. Kemudian Lulu datang sesudah Ucon. Berarti Ucon di sini. Tania datang sesudah Joko, berarti Tania di sini. Yang ditanya anak yang terakhir kali datang, ya berarti otomatis Tania ya kan. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 5, 6 jenis buku pelajaran yang disusun berderet dalam satu rak khusus. Buku tersebut adalah kimia, biologi, sosiologi, sejarah, PKN, dan seni budaya. Rak buku tersebut memiliki penataan jenis buku pelajaran sebagai berikut. Urutan jenis buku pada rak tersebut dari kiri ke kanan. Oke, kita langsung aja bisa eliminasi satu-satu option mana yang salah gitu. Buku seni budaya berada di sebelah kanan buku sejarah. Coba kita lihat option A, apakah seni budaya di sebelah kanan sejarah? Tidak ya, malah di sebelah kiri. Berarti otomatis yang option A salah. Yang option B, apakah seni budaya berada di sebelah kanan sejarah? Tidak juga. Berarti option B juga salah. Option C, apakah seni budaya berada di sebelah kanan sejarah? Ya, benar kan? Benar. Sebelah kanannya sejarah. Ini bisa jadi. Yang D juga benar ya. Sejarah berada di sebelah. Seni budaya maksudnya berada di sebelah kanan sejarah. Yang E juga benar. Seni budaya berada di sebelah kanannya sejarah. Oke. Syarat yang kedua, buku sejarah berada di antara buku sosiologi dan seni budaya. Sejarah di antara sosiologi dan seni budaya. Nah, ini bisa jadi sejarah antara sosiologi dan seni budaya. Tidak, ini salah. Sejarah berada di antara buku sosiologi dan seni budaya. Salah ya juga, ini juga salah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, sebenarnya kan tanpa kita cek syarat ke 3 sampai ke 5 ini udah tahu kan jawabannya yang C. Tapi coba kita cek ulang supaya semakin yakin kalau jawabannya itu yang C. Sosiologi berada paling kiri rak, benar kan? Tuh benar di sini.
biologi terletak di ujung kanan. Benar juga, biologi di ujung kanan. Kimia berada di sebelah kanan buku PKN. Kimia berada di sebelah kanan buku PKN, benar. Berarti benar, jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita masuk ke soal yang ke-6. Di sini ada sebuah deret angka. Kita cari bagaimanakah pola yang tepat. Kita tulis ulang lagi aja ya. 2, 5, 11, 23, 47, 95, dan titik-titik. Oke. Dari 2 ke 5 coba berapa? Bisa dikali 2 ya. Kali 2 tambah 1, ya kan? 2 kali 2 4. 4 tambah 1 5. Coba apakah polanya sama? Dari 5 dikali 2 tambah 1. 5 kali 2 10 tambah 1 11. Benar ya? Dari 11 ke 23 kita kali 2 tambah 1. 11 kali 2 22. 22 tambah 1 23. Betul. Dari 23 ke 47 dikali 2 tambah 1. 23 kali 2 46 tambah 1 47. Betul. Yang 47 ke 95 dikali 2 tambah 1. 47 kali 2 94 ditambah 1 95. Betul ya. Kemudian 95 dikali 2 berapa? 5 kali 2 10, 18, 19. 190 ditambah 1 jadi 191. Jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 7. Tony membeli boba jika ia membeli seblak. Jika Tony membeli boba, maka Beno membeli bakso ikan. Beno tidak membeli bakso ikan. Kesimpulan yang tepat adalah A. Tony tidak membeli seblak. B. Beno membeli seblak. C. Tony dan Beno tidak membeli boba. D. Tony membeli seblak. E. Tidak dapat disimpulkan. Nah, ini tuh jadi termasuk ke soal penalaran logika ya teman-teman. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, kita harus hafal rumus logika. Coba kita tulis ulang lagi ya. Jadi kalau misalkan di sini ada kata jika, nah kita taruh di depan. Jadi penempatannya kita ubah ke depan. Jadi gini tulisnya. Jika ia membeli seblak, berarti Tony beli seblak ya. Tony beli seblak. Maka ia membeli boba. Tuh. Maka ia membeli boba. Kita misalkan ini P dan ini Q. Jika P, maka Q. Jika Tony membeli seblak, maka dia membeli boba. Kemudian jika Tony membeli boba, nah berarti kan ini sama aja ya. Beli boba. Berarti ini juga Q sama. Maka Beno membeli bakso ikan. Maka Beno membeli bakso ikan. Kita misalkan ini R. Nah, kalau udah gini berarti gimana? Di dalam salah satu rumus logika itu ada yang namanya silogisme. Silogisme itu rumusnya ketika P maka Q, Q maka R, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah yang awal dan yang akhirnya saja gitu. Jadi P maka R. Nah, sama kayak gini juga kan. P maka Q, Q maka R. Jadi yang diambil yang awal dan akhirnya saja. Berarti kesimpulannya itu jika Tony beli seblak, maka Beno beli bakso ikan. Nah, kemudian di sini ternyata Beno tidak membeli bakso ikan. Berarti kalau tidak membeli bakso ikan gimana? Ini kan tadi P ya, terus ini R. Nah, sedangkan di kesimpulannya tuh di premis keduanya, ini premis 1, ini premis 2. Beno tidak membeli bakso ikan, berarti negasi R.
Beno tidak membeli bakso ikan. Terus kesimpulan yang tepat gimana? Nah, di dalam sebuah logika juga ada yang namanya modus tollens. Modus tollens ini rumusnya jika P maka Q, ini premis satunya. Terus premis duanya negasi Q. Nah, kesimpulan yang bisa diambil gimana? Kesimpulannya adalah negasi P gitu. Jadi kalau dalam bentuk ini Tony beli seblak maka Beno beli bakso, dan ternyata premis keduanya Beno tidak beli bakso ikan, maka kesimpulannya adalah negasi yang P ini. Jadi kesimpulan yang tepat adalah Tony tidak beli seblak gitu. Nah, coba kita lihat di option. Apakah ada Tony tidak membeli seblak? Nah, ini akan ada ya di option A. Jadi jawaban yang tepat adalah option A. Jadi gitu ya teman-teman, urutannya kita cari dulu pakai silogisme, lalu abis itu pakai modus tollens. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Untuk membuat 120 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 24 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 42 hari, berapa pasang pakaian yang dapat dibuat? Nah, ini adalah salah satu contoh soal perbandingan senilai. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita tulis ulang ya. Untuk membuat 120 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 24 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 42 hari, berapa pasang pakaian yang dapat dibuat? Nah, berarti di sini kita yang ditanya itu adalah berapa pasang. Nah, kenapa sih ini termasuk ke soal perbandingan senilai? Karena semakin banyak waktu yang dibutuhkan, maka semakin banyak juga kan jumlah pasang pakaian yang akan dihasilkan gitu. Jadi kalau sama-sama banyak, pasti ini termasuknya ke perbandingan senilai. Nah, kalau udah gini, kita tinggal kali silang aja. 24 dikali X, 24X. Sama dengan 120 dikali 42. 24X sama dengan 120 dikali 42 itu adalah 5040. X sama dengan 5040 per 24. X sama dengan 210. Nah, kita lihat di option apakah ada 210. Nah, ini ya, D. Jadi jawabannya adalah D. Soal yang ke-9. Presiden menetapkan hari Jumat sebagai Hari Batik Nasional. Semua warga wajib mengenakan batik. Warga yang tidak memakai batik di hari Jumat memiliki nasionalisme yang rendah. Warga dengan nasionalisme yang tinggi adalah warga yang baik. Simpulan yang paling benar adalah A. Warga yang memakai kemeja tidak taat kepada presiden. B. Warga yang baik memakai batik di hari Jumat. C. Warga yang baik harus memiliki batik. D. Hari batik membuat nasionalisme warga meningkat. E. Nasionalisme yang tinggi dilihat dari cara memakai batik. Oke, ini adalah salah satu soal yang menuntut kita untuk mencari kira-kira simpulan yang paling benar itu gimana. Di sini kan presiden menetapkan hari Jumat sebagai Hari Batik Nasional. Semua warga wajib mengenakan batik. Warga yang tidak memakai batik di hari Jumat, tidak memakai, memiliki nasionalisme yang rendah. Sedangkan warga dengan nasionalisme yang tinggi adalah warga yang baik gitu ya. Nah, di option A, warga yang memakai kemeja tidak taat kepada presiden. Salah ya. Karena di sini yang dibahas batik bukan kemeja gitu. Kemudian option B, warga yang baik memakai batik di hari Jumat. Betul ya. Kenapa betul ya? Karena ketika orang memakai batik di hari Jumat, maka dia memiliki nasionalisme yang tinggi dong. Kalau memiliki nasionalisme yang tinggi berarti dia termasuk warga yang baik gitu. Jadi ini bisa jadi ya, kita simpan dulu. Bahas yang C. Warga yang baik harus memiliki batik. Belum tentu ya. Belum tentu. Yang D. Hari batik membuat nasionalisme warga meningkat. Belum tentu juga kan. Tidak disebutkan di sini kalau langsung bisa membuat nasionalisme warga meningkat gitu, enggak kan.
Nah, yang nasionalisme yang tinggi dilihat dari cara memakai batik. Tidak juga ya, tidak disebutkan di sini kalau cara pakai batik kayak gini tuh berarti melambangkan nasionalisme yang tinggi. Enggak kan, enggak dibahas kayak gitu. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah option B. Ya, kita masuk ke soal yang ke-10 atau soal yang terakhir. Seorang siswa memperoleh nilai 90, 84, 82, 81, 88 untuk 5 mata pelajaran. Berapakah nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran ke-6 agar dia memperoleh nilai rata-rata 87? A. 93, B. 95, C. 97, D. 99, E. 100. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi kan di sini ada sebuah data nilai-nilai seorang siswa untuk 5 mata pelajaran. Kita di sini disuruh nyari nilai mata pelajaran ke-6. Berapa sih nilai mata pelajaran ke-6 supaya si siswa itu mendapat nilai rata-rata 87. Nah, di dalam sebuah statistika, rumus statistika itu kan X bar sama dengan jumlah data per banyak data. Kan di sini kita udah diketahui ya, rata-ratanya itu 87. Nah, jumlah datanya adalah 90 tambah 84 tambah 82 tambah 81 tambah 88 ditambah X. X ini adalah nilai mata pelajaran ke-6 yang akan kita cari per banyaknya data. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gitu. Nah, kalau udah gini tinggal dijumlahin aja ya berarti ya. 6-nya kita pindahin ke sini, yang tadinya pembagian jadi perkalian. 87 dikali 6 sama dengan, nah kita jumlahin ini, 90 tambah 84 tambah 82 tambah 81 tambah 88. Hasilnya adalah 425. 425 ditambah X ya. 87 dikali 6 adalah 522 sama dengan 425 ditambah X. Nah, kan kita di sini nyari X. Kita pisahin X-nya di ruas kanan sendirian, jadi yang 425 ini pindahkan ke ruas kiri. Yang tadinya positif jadi negatif. 522 dikurangi 425 sama dengan X. Nah, 522 dikurangi 425 adalah 97 sama dengan X. Nah, ini dia. Jadi X-nya itu adalah 97. Kita lihat di option, apakah ada 97? Nah, ini dia. Option C. Jawabannya yang tepat adalah option C. Ya, mungkin segitu dulu pembahasan soal kali ini. Semoga bisa dipahami dan bisa terbantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.